Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di sini dari PT Vale Indonesia itu akan memaparkan bagaimana sih proses kami yang kami develop terkait dengan Esri di tahun 2024. Jadi kami untuk di Argis Enterprise, produk Argis Enterprise merupakan baru gitu. Kami baru mulai develop Argis Enterprise ini ada di awal tahun 2024 dan ini merupakan hasil-hasil kami akan paparkan hasil-hasil dan kami lakukan. Jadi kami untuk Argis Enterprise kami beri tagline yaitu VIGIS gitu, Vale Indonesia Geospatial Information System. Di mana tujuan kami adalah Integrated Geospatial Information System. Jadi PT Vale sendiri itu merupakan tambang nikel terbesar ya di Indonesia. Kita memiliki konsesi seluas 118.000 hektar yang terbagi di 3 provinsi. Jadi kami ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Tenggara. Kami punya 3 blok yaitu blok Soroako, blok Pomala, dan blok Bahodopi. Bagaimana kami untuk mengintegrasikan hal itu, inilah yang kami paparkan. Jadi sebelumnya dulu kita pada saat di PT Vale itu kita mengalami ada fase-fasenya, yaitu background kita untuk mendevelop VIGIS ini sendiri, Bapak Ibu sekalian. Itu kita mulai dari sekarang kita pahamin semua ya, bahwa permintaan terkait dengan geospasial data itu sangat masif. Baik di sisi regulasi maupun di sisi teknik gitu ya. Di teman-teman engineering pasti sangat mengetahui bagaimana permintaan terkait data keuangan atau geospasial data ini sangatlah penting dan permintaan itu banyak sekarang. Terus habis itu kita berkaca terkait dengan knowledge, terkait dengan pengetahuan teman-teman semua gitu. Di beberapa departemen yang ada di pertambangan gitu masih belum mengerti bagaimana sih tentang geospatial information itu masih belum mengerti. Akhirnya apa? Yaitu pada saat kita melakukan transformasi dari mulai sistem Argis Desktop menuju ke Argis Enterprise, kita mengalami fase yang dinamakan yaitu bagaimana kita mentransfer terkait dengan knowledge, terkait dengan pengetahuan di teman-teman di departemen-departemen lain. Terus setelah itu kita dari background kita yaitu terkait dengan bagaimana sih menjadikan data-data itu semua satu reference dan satu standar. Itu yang paling penting. Mungkin di-provide oleh tim Departemen A dan Departemen B beda standar dan beda reference. Itulah yang terjadi di kami. Mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan hal itu. Seperti tadi yang mulai dipaparkan oleh bapak-bapak sebelumnya. Banyak hal yang saya rasa terjadi dikarenakan perbedaan standar dan dijadikan adanya perbedaan reference. Selanjutnya yang terakhir kita mulai develop bagaimana sih harus ada satu database terintegrasi di mana data-data seluruh terkait data geospasial itu merefer ke satu database dan satu platform. Itulah kenapa kita pilih Argis sebagai platform kami dan saya rasa Argis saat ini yang paling powerful untuk mendevelop bagaimana nanti mengintegrasikan seluas area 118.000 hektar di tambang PT Vale. Selanjutnya apa sih yang kita lakukan bapak-bapak sekalian gitu? Yang kami lakukan sederhana aja, mulai dari proses-proses. Dalam 1 tahun ini kami memulai dari proses bagaimana mengcompile data. Kita mulai satukan ini kompilasi, kami satukan ini data-data dari beberapa departemen atau stakeholder, mulai dari regulasi pemerintah hingga ke data-data teknis. Itu semuanya kita collecting. Setelah kita collecting, baru kita mulai lakukan proses namanya integrasi gitu. Kita integrasikan bagaimana itu proses mengintegrasikan data-data, ternyata masih banyak kejadian-kejadian yang data-data itu masih belum terintegrasi. Setelah terintegrasi selesai, kita melakukan standarisasi. Setelah standarisasi kita lakukan, setelah itu kita mulai masuk ke bagaimana mengintegrasikan platform. Di PT Vale sendiri, itu teman-teman mungkin merasakan juga di beberapa sektor teman-teman itu mempunyai platform masing-masing.
Kalau di dunia mining ada namanya fleet management system, ada namanya vehicle health management system, ada namanya fatigue management system, ada namanya speed monitoring, ada namanya terkait dengan bagaimana regulasi dan geologis itu regulasi itu berada di satu sistem sendiri. Dan itulah yang kita butuhkan, bagaimana itu caranya menjadikan one platform gitu. Terus proses terakhir yang akan kami lakukan ini nantinya adalah data sharing, di mana teman-teman mungkin tadi seperti yang di bapak-bapak sebelumnya paparkan bahwa sistem sharing ini merupakan supaya tadi terreference, data-data itu menjadi satu reference. Jadi sehingga tidak ada perbedaan data yang digunakan oleh Departemen A dan Departemen B, sehingga mempermudah proses analytical. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi ini merupakan roadmap kami dalam 1 tahun ke depan. Kami kemarin sudah mendevelop VGIS, Vale Indonesia Geospatial Information System, masih di tahap terkait dengan bagaimana sih melakukan data collecting, bagaimana melakukan database management, bagaimana data collecting. Sampai saat ini teman kita masih masuk di ranah nomor 3, 4, 5, 6, 7 yang akan kita selesaikan di tahun 2025. Dan harapannya kita akan menyelesaikan itu sesuai dengan target yang diberikan oleh manajemen itu di tahun 2025 kita sudah harus bisa menjadikan VGIS menjadi digital twin di PT Vale untuk di tahun 2025. Dan ini teman-teman progres-progres yang kami lakukan sampai saat ini gitu ya teman-teman, ini terkait bagaimana di survei sendiri. Saya berada di Departemen Survei dan Pemetaan dan Geospasial Teknologi. Jadi kami di sini sudah mulai terkait dengan bagaimana kita real time reporting gitu. Jadi kami ditambang seluas, kalau ini Blok Soroako ini luasnya kurang lebih di 70.000 hektar. Kita sudah mulai melakukan real time reporting gitu. Jadi pada saat teman-teman ada request atau ada permintaan terkait dengan pemasangan bagaimana nanti area mining, di mana kalau kita di survei ada istilah stake out gitu, bagaimana mengaktualisasikan desain terhadap aktual di mining, kita sudah bisa langsung mereport bagaimana sih kondisi dan apakah recording, apakah terkait dengan planning itu terpasang sesuai dengan aktualnya. Jadi kita sudah memanfaatkan survei 123 produk dari Esri secara real time gitu. Jadi teman-teman pada saat teman-teman berada di lapangan gitu, langsung pada saat pemasangan desain otomatis teman-teman akan bisa langsung mengupload bagaimana proses pemasangan desain tersebut. Belum lagi nanti setelah itu kita juga melakukan dari sisi main planning itu melakukan evaluasi apakah desainnya sesuai dengan yang diaktualisasikan di lapangan. Karena kondisi di lapangan dengan kondisi desain pastilah ada perbedaan. Namun di sini bisa terlihat bahwa ada request, ada permintaan desain yang tidak tersubmit ataupun tidak komplit ataupun tidak ada kendala di lapangan. Ada kendala di lapangan sehingga progres kami terhentikan gitu, sehingga entah itu sudah dilakukan progres mining ataupun terkait dengan proses-proses di safety yang tidak sesuai dengan aturan safety. Jadi teman-teman di situ bisa langsung melihatnya. Belum lagi pada saat kita sudah melakukan, kita lihat di layar bahwa open area mining kita itu sekarang berada di sekitaran area di 16.000 hektar yang harus kita lakukan updating topografi di setiap minggu. Gitu. Bagaimana kita melakukannya? Kita saat ini memang sudah memanfaatkan teknologi yaitu UAV dan LiDAR. Gitu kita sekarang sudah melakukan topografi all area mining itu menggunakan LiDAR dan UAV. Dan di situ secara update topografi gitu kita sudah bisa, setelah kita melakukan updating topografi kita sudah langsung upload ke dalam VGIS. Sehingga teman-teman bisa tahu, teman-teman main planning ataupun teman-teman stakeholder yang menggunakan data-data ini, area yang diupdate pada week berapa, pada hill apa, dan boundary-nya kategorinya apa, semuanya bisa dilihat di dalam satu platform.
updatean secara topografi juga bisa dilihat di 3D Scene, di produk Esri itu juga. Setelah itu ini terkait dengan main geologis. Mungkin teman-teman di sini ada teman-teman geologis gitu ya. Jadi teman-teman mungkin di sini bisa melihat bagaimana sih itu titik-titik panjang itu merupakan titik drilling atau titik bagaimana kita melakukan bor gitu untuk mengetahui adakah kandungan nikel di situ gitu. Jadi teman-teman di situ bisa melihat setelah proses drilling selesai kita lakukan proses block model dilakukan oleh tim geologis. Untuk mempermudah visualisasi tim geologis, kita lakukan divisualisasi adalah di VGIS juga gitu. Jadi ini merupakan jadi kita bisa tahu warna apa, itu grade-nya berapa, terus di mana, litologinya seperti apa, terus kandungan kalau di sini average Ni itu adalah nikelnya kandungannya di angka berapa, kandungan besinya di berapa, SM rasionya di berapa, silika magnesianya di berapa. Jadi kita bisa langsung teman-teman dan di sini bisa langsung teman-teman open di lapangan. Karena kita sekarang di PT Vale itu sudah berada di jaringan publik gitu. Kita sudah berada di cloud sehingga dengan menggunakan jaringan internet publik gitu sudah bisa diakses di lapangan secara langsung untuk melakukan validasi apakah di lokasi ini sudah ada modelingnya, apakah di lokasi ini ore-nya kandungannya berapa, itu sudah bisa dilakukan. Setelah itu ini terkait weather, mungkin tadi sudah banyak ya teman-teman yang sudah membahas tentang weather, jadi kita punya stasiun-stasiun, jadi salah satu musuh tambang adalah air gitu. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi weather ini, jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa di lokasi situ, di lokasi-lokasi itu kondisinya seperti apa? Apakah saat ini hujan? Karena di daerah kami, di Sulawesi Selatan, di Sorowako itu hujannya adalah hujan lokal. Jadi belum tentu di satu kawasan itu hujan, di satu kawasan bisa saja itu cerah. Gitu. Dan ini kebetulan yang diambil sampel adalah pada saat kondisi hujannya merata. Jadi dan di sini kita punya ada 3 danau gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu di sini kita punya 3 danau yaitu Matano, Towuti dan Mahalona. Itu merupakan danau yang bagaimana kita memproses nikel ini menggunakan power. Menggunakan powernya itu berupa dari power listrik yang dari dam. Sehingga kita memonitor water level di 3 danau itu, kita memonitornya dengan cara dari teman-teman di manajemen itu langsung melihat apakah ini kondisinya 3 danau itu aman atau tidak. Jadi seperti itu, ini untuk weather condition dan nanti secara kondisi-kondisinya bisa dilihat secara periodik. Jadi ini teman-teman mungkin yang kita nantinya akan showkan ke teman-teman mungkin dalam 2025 pertengahan kita bisa menjadikan ini digital twin gitu ya, bagaimana kita bisa melihat kondisi tambang aktual gitu, dan bagaimana ini teman-teman dari tim geologis bisa mengetahui langsung berada di lokasi itu bagaimana sih kondisi ore-nya pada saat kita mau mining itu kita ketahui di situ warna merah gitu. Jadi pada saat ini kondisi kita nantinya kita akan menjadikan proses ini digital twin dan kita ini sedang melakukan terkait dengan infrastruktur gitu. Infrastruktur di IT-nya sekarang kita lagi develop. Dan ini merupakan nantinya connecting dengan beberapa aplikasi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa nantinya terkait dengan platform-platform. Jadi di PT Vale sendiri itu sudah tadi saya bicarakan bahwa kita mempunyai platform terkait dengan fleet management system, vehicle health management system, terus terkait dengan fatigue dan safety management system, itu semuanya kita sudah ada. Tapi visualisasinya kita akan menggunakan VGIS sebagai visualisasinya. Dan di sini kita di tambang kita itu juga sekarang ini belum real time, nantinya di tahun 2025 kami akan buat secara real time. Jadi HD ataupun unit-unit vehicle yang ada di tambang ini berjalan sesuai dengan real time, dengan refresh rate di 1 detik. Jadi kondisinya seperti itu dan kita didukung saat ini tambang PT Vale juga itu sudah
berkolaborasi dengan XL gitu, dengan XL Aviata. Jadi kita juga di dalamnya situ itu kita sudah mengadop private LTE. Jadi di Tambang sehingga kita hampir di 90% coverage area PT Vale itu sudah tercover oleh signal. Sehingga tidak ada problem pada saat nanti Vigis ini dibawa ke lapangan sehingga teman-teman bisa mengakses Vigis ini langsung di lapangan. Itu sudah bisa. Dan ini teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah bisa tahu langsung kondisinya. Ini nanti tidak berbentuk, kalau saat ini kan kita masih menggunakan ArcGIS Pro ya, kita belum update ke dashboard, belum update ke enterprise karena infrastruktur kami sedang benahin dulu dari sisi IT-nya. Terus di situ kita bisa lihat bagaimana whole road condition, nanti ada whole road condition, speed condition, terus habis itu nanti juga ada terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dari VHMS atau Vehicle Health Management System, itu kita sudah tahu bahwa di situ ada event-event di mana event tersebut ada gangguan pada brake, ada gangguan pada suspensi, ada gangguan, itu semuanya kita visualisasikan di Vigis. Jadi teman-teman mungkin ini yang dari 1 tahun kemarin, akhir 2023, kita mulai di bulan Desember 2023 dan sampai akhir 2024, konten yang kita sudah develop kurang lebih ada 15 konten gitu ya, 15 solution yang kita develop, dan ini di 2025 kami akan rilis sesuai arahan dari manajemen bahwa kita akan menjadikan digital twin di area mining. Baik, seperti itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.